فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-qira'ah ala ashab Sumatera. Ala ashabil Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hudzaifah radhiyallahu anhu qala salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات ليلة إلى قومه ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى وكان رجله قريبا من يمه رواه مسلم. وعن المسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفعتكم Baik, ashab Kalimantan. Baik, ashab Sulawesi. Baik, barakallahu fiik. Indal aba. Nah, barakallahu fiikum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada azkarus sujud, zikir-zikir yang dibaca ketika sujud. Minimalnya ketika sujud seorang membaca apa, Hanif? Subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? Paling minimalnya 1 kali. Paling minimal untuk dikatakan qad tammah, dikatakan sempurna. Naam, berapa? Talha? 3. Kalau tadi minimal untuk katakan sah membaca apa? Menunaikan kewajiban bacaan sujud 1. Tapi untuk minimal sempurna 3. Baik. Kemudian bacaan yang lain selain subhana rabbiyal a'la apa yang dihafal, Mar? Itu ketika rukuk subhana rabbiyal azim. Yang sama-sama ketika sujud. Nah, membaca subuhun quddus rabbul malaikati waruh, bacaan yang pendek.
Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Ya, betul ini tuh. Subuh belum? Nah, sudah pernah kan? Untuk bacaan rukuk. Nah, pada hadis ke-51. Taib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Sama. Nah, kemudian diulangi oleh Syekh lagi pada nomor 60 ketika menyebutkan bacaan sujud. Taib. Sehingga kita langsung masuk ke hadis 61. An Aisyah radhiyallahu anha qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari pembaringan. Faltamastuhu, maka aku pun kemudian mencari-cari beliau. Nah, dengan apa? Dengan tangannya mencari-cari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu tidak ada lampu, gelap. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meraba-raba. Fa waqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa sajid. Kemudian tanganku, ya, yadi berarti apa? Satu, ya. Karena tentunya mencari-cari meraba-raba dengan satu tangan. Maka tanganku mengenai batni qadamai, yaitu bagian bawah telapak kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sajidun, dalam keadaan beliau sujud. Wa huma mansubatan, dalam keadaan kedua telapak kaki tersebut ditegakkan. Pada hadis ini ikhwan, sebelum kita membahas tentang apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat faedah penting terkait sunnah ketika seseorang sujud, posisi kakinya bagaimana. Nah, di mana dari hadis ini diketahui bahwasanya posisi kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam mansubatan, yaitu keduanya tegak. Kedua telapak kaki ini tegak. Kemudian keduanya didekatkan. Antara telapak kaki kanan dengan telapak kaki kiri, keduanya apa? Menempel. Dari mana kita mengetahui hal tersebut? Yaitu dari lafaz fawaqa'at yadi ala batni qadamai. Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari Nabi, kemudian tangannya langsung menempel kedua telapak kaki Nabi. Seandainya kedua kaki ini dijauhkan, tentunya hanya bisa disentuh satu atau dua langsung tarik. Satu saja kalau kedua kaki Nabi direnggangkan. Nah, Aisyah ketika mencari tentunya hanya akan menyentuh satu kaki. Tapi ketika dengan satu tangan kok langsung bisa menyentuh dua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi sujud, yang kedua telapak kaki tersebut ditegakkan, menunjukkan bahwasanya telapak kaki kanan dengan telapak kaki kiri didekatkan dalam posisi menempel. Dan ini yang rajih pada posisi kedua telapak kaki. Dan juga sunnah pada kedua telapak kaki adalah ujung-ujungnya diupayakan untuk menghadap ke kiblah tanpa takalluf. Taib, sehingga dalam istilah Jawanya madal, dipadalkan.
terutama ibu jari karena dia yang paling panjang. Nah, tidak diginikan. Nah, tapi tegak. Karena untuk bisa tegak tentunya kalau ujung ibu jari tok, nah ini kan repot ya. Kan jari kita yang paling panjang ibu jarinya. Kalau mau tegak tanpa dibengkokkan ke arah kiblah, nah ya yang nyentuh cuma ibu jari tok. Nah, makanya butuh untuk apa? Dibengkokkan jari jemari ini sehingga apa? Menyentuh ujung-ujung telapak kaki kita dan ujung jarinya mengarah ke kiblah. Baik. Ini sunnah pada posisi kedua telapak kaki di saat sujud. Dan kedua telapak kaki termasuk dari anggota sujud yang harus menempel di lantai ketika dia sholat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah merintahkan kita untuk apa? Umirna an nasjuda ala sab'ati a'dhum. Kita diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota sujud, yaitu al-jabhah. Yang pertama adalah jabhah, yaitu apa ini? Kening. Kemudian Nabi menunjuk ke hidung, berarti menunjukkan ini satu kesatuan. Kening dan hidung satu kesatuan untuk ditempelkan. Dan makna ditempelkan ini akhwanillah, diberi apa? Penopangan padanya. Oleh karena itulah dhabit untuk dikatakan menempel yang benar. Seandainya taruhlah di bawah kita itu adalah apa? Adalah bantal yang terbuat dari kapas, kemudian kita sujud yang benar di situ, maka akan ada bekas, akan ada yang apa? Yang ke bawah. Baik. Tapi kalau tidak ada bekas yang ke bawah, ini belum benar. Atau mudahnya seorang sujud di pasir. Sujud di pasir sehingga apa? Jelas telapak tangan ada gambarnya, kedua telapak tangan ada gambarnya, kemudian jidat atau kening tadi dengan hidung ada apa? Ada gambarnya, ada yang belesek sedikit. Belesek? Ada yang apa? Ambles kedorong ke bawah. Baik. Itu harus. Jangan sampai seorang ketika mau sujud cuman ini nggak ada tenaganya. Jadi seandainya itu di pasir tidak ada gambarnya ketika dia apa? Ketika dia naik, ini belum sujud yang benar. Ya, belum sujud yang benar. Baik. Karena ada unsur penopangan di situ sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dan yang lainnya. Baik. Kemudian yadan kedua tangan. Baik. Warukbatan dan apa? Wal qadaman. Kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung-ujung telapak kaki. Atau bagusnya ujung kedua telapak kaki. Ujung-ujung kedua telapak kaki. Baik. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, juga diambil dari lafaz ini bahwasanya seorang wanita menyentuh laki-laki tidaklah membatalkan wudunya. Dan ini nas yang sahih. Seandainya seorang istri ketika menyentuh suaminya menjadikan sebab batal wudunya, maka tentunya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung apa? Batal. Karena Nabi menyentuh kaki Nabi karena Aisyah menyentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang yang rajih bahwasanya menyentuh wanita
bukanlah pembatal wudu. Sebab dalil yang mereka gunakan, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, ini bukan yang dimaksud adalah sentuhan sekedar sekedar tersentuh, tapi lamastumun nisa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu sebagai ungkapan untuk jima', yaitu hubungan suami istri. Itulah yang membatalkan wudu dan mengharuskan mandi. Wa huwa yaqul, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam sujudnya tersebut, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Akhrajahu Muslim. Doa yang agung, ikhwan. Ya Allah, aku meminta perlindungan dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Taib, kita minta perlindungan kepada Allah dari kemurkaan Allah. Ya, minta perlindungannya kepada siapa? Ya, kepada Allah juga. Karena yang mampu melindungi kita dari azab Allah dan kemurkaan Allah, ya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan dalam doa ini untuk kita minta perlindungan dari sakhatullah, dari kemurkaan Allah, dengan meminta perlindungan kepada Allah dengan ridhanya. A'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku minta perlindungan dengan keridhaan-Mu ya Allah dari kemurkaan-Mu. Di sini juga menunjukkan ikhwan dalam pembahasan akidah, yaitu tentang tafadulus sifat, di mana ahlu sunnah meyakini semua sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna, tapi antara sifat satu dengan sifat yang lain ada tafadul, terkadang ada suatu sifat yang lebih mulia dari sifat yang lain. Taib, seperti sifat rahmah, lebih mulia dari ghadab. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Demikian pula di sini hamba meminta perlindungan dengan ridha Allah dari dari kemurkaan Allah. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dengan sifat pemaafmu dari hukuman-hukumanmu. Karena ketika Allah telah berikan pemaafan kepada hamba, maka Allah tidak akan menghukumnya. Dan mu'afah ini merupakan hal yang sangat kita butuhkan, ikhwan, yaitu keselamatan hamba dari semua hal-hal yang dikhawatirkan. Dan di antara hal yang sangat kita khawatirkan adalah akibat dosa-dosa kita. Nasallallahu al-afiyah. Wa a'udzu bika minka, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah darimu. Maksudnya aku minta perlindungan kepadamu dari hukuman-hukuman dan dari azabmu. La uhsi thana'an 'alaik, aku tidak akan mampu untuk membatasi pujian-pujian atasmu. Anta kama athnaita 'ala nafsik, engkau ya Allah sebagaimana engkau telah memuji atas dirimu sendiri. Dalam artian di sini ungkapan yang menunjukkan kita ini sebanyak apapun memuji Allah, maka tidak akan bisa mencapai puncak dalam memujinya. Karena kita tidak bisa membatasi bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala. Juga pada kalimat akhir ini dalil ahli sunnati wal jamaah, ikhwan, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ghairu mahsuratin bi'adadin ma'lumin lana. Termasuk kaidah dalam asma, kaidah dalam nama-nama Allah, anna asma Allahi ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin ma'lumin lana. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas dengan jumlah yang kita ketahui. Kenapa? Karena kita tidak mampu membatasi sana atas Allah, dan sana itu dengan
menyebut nama-nama Allah. Naam, alhamdulillah. Taib. Pujian-pujian ya dengan menyebut nama-nama Allah dan menyebut sifat-sifatnya. Taib. Makanya nama dan sifat kedua-duanya akhwan tidak dibatasi dengan jumlah yang kita ketahui. Adapun untuk nama-nama Allah dengan jumlah yang 99, maka itu bukan batasan bahwasanya Allah itu hanya memiliki 99 nama saja. Akan tapi 99 itu adalah sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila seorang menghafalnya, memahami maknanya dan beramal dengan konsekuensinya, dijanjikan dengan surga. Sebagaimana dalam hadis, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang siapa saja menghafal, memahami dan beramal dengan kandungannya akan masuk ke dalam surga. Ini satu kesatuan. Bukan maksudnya Allah hanya memiliki 99 nama saja. Tapi Allah memiliki 99 nama yang apabila seorang menghafal, memahami, beramal dengannya akan masuk ke dalam surga. Dan di sana ada nama-nama yang lain. Taib. Itu maksud dari hadis. Dan memang kalau kita meneliti dalil dari Al-Quran dan Sunnah akan kita dapati lebih dari 99 nama. Sehingga jumlahnya berapa kita katakan wallahu a'lam, kita tidak bisa membatasi dengan jumlah yang kita ketahui. Jumlah pastinya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha tahu. Karena kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepada nabi kita bagaimana memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah dibukakan kepada hamba-hamba selain nabi kita Muhammad. Dan puji-pujian ya dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, oleh karena itulah bab penetapan nama-nama Allah ikhwan. Nah, bab yang tauqifiyah, tidak boleh seseorang menetapkannya kecuali dengan dalil yang sahih dan sharih. Taib. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu, kita ambil hadis yang ke-61. Nah, doa ini bagus, agung ikhwan, dihafal. Juga hadis ini padanya fawaid yang sangat banyak terkait pembahasan fiqhiyah. Demikian pula pembahasan aqadiyah, pembahasan akidah. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka